probably get familiar. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan membuat tutorial transisi light motion pakai lagu Happy Birthday Bro, dan itu bersambungan dengan lagu Copiness. Untuk audio dan detik beatnya bisa cek di deskripsi ya. Langsung aja kita mulai. Nah, dari detik beat yang 0006 itu aku kosongin. Nah, terus di detik beat yang 0208 itu aku tambahkan teks, yaitu teksnya Happy Birthday Bro. Langsung aja kita klik teksnya dan kita ke efek, tambahkan efek, terus kita ke move or transform, tambahkan efek yang namanya ombang-ambing atau oscillate. Nah, terus bagian sudutnya kita ubah menjadi 0,00 dan tambahkan keyframe awal sama di akhir. Keyframe akhir kita ubah sudutnya menjadi 180,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang kedua. Dan untuk frekuensinya kita ubah menjadi 0,10. Lalu tambahkan keyframe awal dan di akhir. Keyframe akhir kita ubah frekuensinya menjadi 15,90. Kemudian kita ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang kedua. Kalau udah di bagian magnitude-nya kita ubah menjadi 1,00. Terus tambahkan keyframe awal dan di akhir. Keyframe akhir kita ubah magnitude-nya menjadi 499,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang kedua. Tambahkan efek yang ada di blur. Yang ini blur. Dan tambahkan efek buram gerak atau motion blur. Kalau udah kita kembali, kita ke blending dan opacity, terus tambahkan 2 keyframe awal sama di akhir. Keyframe awal kita ubah opacity ini menjadi 0%. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Lalu kita ke foto yang pertama, kita ke efek, tambahkan efek, ke distortion or warp, tambahkan efek yang namanya ubin atau tailless. Dan mirrornya kita aktifkan. Terus kita tambahkan efek lagi yang ada di move or transform, namanya efek ombang-ambing atau oscillate. Nah, di sini ombang-ambing itu sama kayak tadi. Untuk sudutnya kita ubah menjadi 0,00. Frekuensinya kita ubah menjadi 0,10. Magnitude-nya kita ubah menjadi 1,00. Nah, kalau udah kita klik yang bagian sudut, tambahkan keyframe awal sama di akhir.
Keyframe awal kita ubah sudutnya menjadi 180,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Dan untuk bagian frekuensinya tambahkan keyframe juga, awal sama di akhir. Keyframe awal kita ubah frekuensinya menjadi 15,90. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Dan untuk magnitude-nya tambahkan keyframe awal dan di akhir. Keyframe awal kita ubah magnitude-nya menjadi 499,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Tambahkan efek yang ketiga yang ada di blur. Tambahkan efek buram gerak atau motion blur. Tambahkan efek yang ada di distortion or warp. Tambahkan efek orientasi bidang. Nah, di sini kita tekan lama efek orientasi bidang ini, terus bawa ke atas efek ubin. Nah, kalau udah kita klik efek orientasi bidangnya, lalu tambahkan keyframe awal sama di akhir. Keyframe awal kita ubah menjadi positif 60. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang kedua. Nah, kalau udah kita kembali kita ke move and transform dan kita ke transisi bagian yang nomor 2. Tambahkan keyframe awal dan di akhir. Keyframe akhir kita ubah menjadi 90 derajat ke atas. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang kedua. Lalu kita ke foto kedua, kita tambahkan efek, yaitu efek orientasi bidang. Tambahkan keyframe awal dan di akhir. Keyframe awal kita ubah menjadi negatif 60. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang nomor 3. Terus kita tambahkan efek ubin atau tailless yang ada di distortion or warp. Nah, yang ini. Terus mirrornya kita aktifkan dan kita klik tanda panah ini. Kita ke move and transform, ke transisi bagian yang nomor 2. Tambahkan keyframe awal sama di akhir. Keyframe awal kita ubah menjadi 90 derajat ke bawah. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Dan kita tambahkan efek lagi yang ada di blur. Tambahkan efek buram gerak atau motion blur. Tambahkan efek yang ada di distortion or warp, namanya efek remas atau squeeze. Nah, kita klik efek remasnya, lalu kita tambahkan keyframe awal dan di akhir. Keyframe akhir kita ubah menjadi positif 1,25. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang kedua. Nah, lalu kita ke foto ketiga.
tambahkan efek ubin atau tailless, dan mirrornya kita aktifkan. Tambahkan efek buram gerak atau motion blur. Nah, kalau udah, kita klik titik 3 di bawah pojok kiri, terus klik salin efek. Nah, kalau udah, kita tambahkan efek remas atau squeeze. Tambahkan keyframe awal dan di akhir. Keyframe awal kita ubah menjadi negatif 1,25. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Nah, lalu kita klik icon ini dan klik gandakan satu layer. Nah, lalu kita klik foto paling atas, yang foto bagian nomor 3 yang di atas, dan kita tambahkan efek yang ada di matte mask. Tambahkan efek wipe atau usap. Nah, untuk bagian feather, yang ini feather, kita ubah menjadi 0,1 dan sudutnya kita ubah menjadi 90,0 derajat, dan akhirnya kita ubah menjadi negatif 50,0. Kalau udah, kita kembali, kita ke move and transform. Nah, lalu kita tambahkan keyframe awal dan di akhir. Keyframe akhir kita geser ke arah kanan. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang kedua. Nah, lalu kita klik foto ketiga yang bagian foto bawah. Kita ke move and transform, tambahkan keyframe awal dan di akhir. Keyframe akhir kita geser ke bawah. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang kedua. Nah, lalu kita ke foto yang keempat, kita ke efek dan kita klik titik 3 di bawah pojok kiri, terus klik tempel efek, dan kita klik icon ini dan klik gandakan satu layer. Nah, kalau udah, kita klik foto keempat yang di atas, ke efek, tambahkan efek usap atau wipe. Nah, caranya itu sama kayak tadi. Untuk feather kita ubah menjadi 0,1, sudutnya kita ubah menjadi positif 90,0 derajat, dan akhirnya kita ubah menjadi negatif 50,0. Nah, kalau udah, kita kembali, kita ke move and transform, tambahkan keyframe awal dan di akhir. Keyframe awal kita geser ke arah kiri. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Nah, lalu kita kembali dan kita klik foto keempat yang di bawah. Kita ke move and transform, tambahkan keyframe awal dan di akhir. Keyframe awal kita geser ke atas. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Nah, setelah itu kita klik foto keempat yang bagian foto atas, dan kita ke efek, tambahkan efek, kita ke distortion or warp, tambahkan efek orientasi bidang. Nah, lalu kita tekan nama efek orientasi bidang ini dan bawa ke atas efek ubinnya.
Nah, kalau udah kita klik efek orientasi bidang dan klik orientasi yang bagian B yang ini. Lalu tambahkan keyframe awalan di akhir. Keyframe akhir kita ubah menjadi positif 60. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang kedua. Nah, kalau udah kita klik titik 3 ini yang di bawah ini, yang pojok kiri yang ini. Nah, lalu kalian klik yang salin kurva. Nah, kalau udah kita kembali dan kita klik foto keempat yang di bawah. Kita ke efek, tambahkan efek orientasi bidang dan klik orientasi yang bagian B. Tambahkan 2 keyframe awal sama di akhir. Keyframe akhir kita ubah menjadi positif 60. Ke tengah-tengahin dan kita klik kurvanya. Nah, kalau udah kalian klik titik 3 di bawah pojok kiri ini, terus klik tempel kurva. Kalau udah kita kembali dan kita tekan nama efek orientasi bidang, terus bawa ke atas efek ubin. Maaf kalau aku berasa tertekan gitu. Nah, kalau udah kita ke foto selanjutnya yang belum dikasih efek, terus kita ke efek dan kita klik titik 3 di bawah pojok kiri, kemudian klik tempel efek. Tambahkan efek, yaitu efek orientasi bidang. Tambahkan keyframe awal dan di akhir. Dan keyframe awal. Nah, jadi di sini kalian klik dulu yang bagian B-nya, guys. Kalian klik dulu yang bagian B. Nah, lalu kalian ubah menjadi negatif 60. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Maaf kalau banyak kesalahan ngomong di sini. Nah, kalau udah kita tambahkan efek lagi yang ada di distortion or warp. Tambahkan efek yang namanya cubit atau tonjolan. Nah, lalu untuk bagian radiusnya kita ubah menjadi positif 1,170. Nah, lalu kita klik kekuatannya dan ubah menjadi positif 0,00. Lalu tambahkan keyframe awalan di akhir. Keyframe akhir kita ubah menjadi negatif 1,00. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang kedua. Kalau udah kita kembali dan kita tekan nama efek orientasi bidang, terus bawa ke atas efek ubin. Nah, biar mirrornya itu kelihatan. Nah, kalau udah kita ke foto selanjutnya, kita ke efek dan kita klik titik 3 di bawah pojok kiri lagi, terus klik tempel efek. Tambahkan efek yang ada di distortion or warp. Tambahkan efek yang namanya riak bundar atau circular ripple. Nah, kalau udah kita klik efek riak bundarnya, untuk frekuensi kita ubah menjadi, untuk frekuensinya kita ubah menjadi negatif 1,00. Dan kekuatannya kita ubah menjadi negatif 0,000. Dan pas ini kita nggak usah ubah, kita klik langsung yang bagian radiusnya kita ubah menjadi positif 0,80.
Maaf guys kalau aku agak bisik-bisik gitu. Nah, untuk veternya kita ubah menjadi positif 1,000 atau 1000. Nah, kalau udah kita kembali ke bagian kekuatan, kita klik, terus tambahkan keyframe awal dan di akhir. Keyframe awal kita ubah menjadi positif 0,530. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Nah, kalau udah kita kembali, terus kita klik efek ubinnya, tambahkan keyframe awal sama di akhir. Keyframe awal kita ubah menjadi positif 1,255. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Nah, kalau udah kita tambahkan efek yang ada di distortion or warp, tambahkan efek lengkungan gelombang atau bahasa Inggrisnya waveward. Nah, terus untuk arahnya kita ubah menjadi positif 90,0 derajat dan jaraknya kita ubah menjadi positif 32,8. Nah, kalau udah kayak gini, untuk magnitude-nya kita ubah menjadi negatif 0,0. Lalu tambahkan keyframe. Bentar dulu ya guys. Nah, kita klik dulu. Nggak jadi deh. Langsung aja di bagian magnitude-nya kita tambahkan keyframe langsung awal sama di akhir. Keyframe akhir kita ubah menjadi positif 18,8. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang kedua. Nah, lalu kita ke foto selanjutnya, ke efek, tambahkan efek lengkungan gelombang. Lalu untuk arahnya kita ubah menjadi positif 90,0 derajat. Jaraknya kita ubah menjadi positif 32,8. Dan magnitude-nya kita ubah menjadi negatif 0,0. Nah, lalu tambahkan keyframe awal sama di akhir. Keyframe awal kita ubah menjadi positif 17,1. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Nah, kalau udah kita kembali dan bagian offset ini kita turunkan menjadi 90. Nah, kalau udah kita kembali dan kita klik lagi titik 3 di bawah pojok kiri, terus klik tempel efek. Tambahkan efek yang ada di move or transform. Tambahkan efek regangkan sumbu. Tambahkan keyframe awal dan di akhir. Keyframe awal kita ubah menjadi negatif 0,16. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva. Nah, jadi kurvanya itu beda ya guys. Kalian pilih kurva yang ini nih. Perhatikan, kalian pilih kurva yang ini. Nah, terus kalian pilih kurva yang kedua. Nah, kalau udah kalian, nah di sini kan ada yang kayak garis lingkaran kuning gitu. Kalian agak tarik ke bawah, agak tarik dikit aja. Nah, bakalan hasilnya tuh kayak gini. Nah, kalau udah kita kembali, terus kita tekan nama efek ubinnya dan bawa ke atas efek lengkungan gelombang. Nah, kemudian kita kembali, kita ke move and transform dan tambahkan 2 keyframe awal dan di akhir. Keyframe akhir kita geser ke kanan. Kanan. Kita geser ke arah kanan. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang kedua.
Ke foto yang terakhir, kita ke move and transform, tambahkan keyframe awal sama di akhir. Keyframe awal kita geser ke arah kiri. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Nah, kalau udah, kita kembali, kita ke efek dan kita klik titik 3 di bawah pojok kiri, terus klik tempel efek. Bentar ya guys, kita kembali dulu, terus kita ke move and transform. Keyframe yang awal ini kita geser ke arah kanan aja. Maksudnya ke arah kiri guys, bukan kanan, ke arah kiri. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva yang ketiga. Nah, lalu kita ke detik bit yang 10.08, terus kita kembali dan kita klik tanda plus bawah pojok kanan ini, terus pilih bentuk yang persegi dan kita ke color dan fill. Nah, terus kita pilih warnanya yang warna putih. Kita kembali. Nah, lalu kita klik titik 3 di atas pojok kanan ini, terus pilih fill screen. Nah, lalu kita ke move and transform, ke transisi yang ketiga, kita zoom dikit, kembali, kita geser sampai detik bit yang 11.16. Nah, lalu kalian klik yang ini dan kita ke blending dan opacity, kita ubah menjadi 36%. Tambahkan keyframe awal dan di akhir. Keyframe akhir kita ubah menjadi 0%. Nah, di sini udah jadi. BTW di sini aku mau tambahkan sesuatu dulu ya, bentar. Nah, di sini aku udah tambahkan gini-ginian. Nah, oke, segitu dulu tutorialnya. Semoga bermanfaat ya guys. Dan sorry kalau ada banyak kesalahan di video ini. Oke, terima kasih. Bye-bye.